action. Oke, kembali lagi bersama kami di Saatnya Bicara, Saatnya Buka Suara bersama saya Rahmat Gustomi. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang tantangan Pancasila hari ini bersama Pak Dr. Anas. Ya. Pak Anas, gini. Ini ya sebenarnya agak normatif ya, pertanyaan normatif bahwa Pancasila itu kan hari-hari ini digugat gitu loh, hari-hari ini digugat. Kalau mau jujur mengatakan itu kan artinya bahwa masyarakat kita tidak lagi memiliki keyakinan terhadap Pancasila gitu. Pertanyaannya adalah kenapa dan apa penyebabnya. Ini yang harus kita diskusikan, saya pikir. Kalau melihat dari aspek sejarah, sebetulnya kita bisa menyinggung problem masa lalu kita tentang bagaimana implementasi Pancasila ya di era Orde Baru yang terlalu menekankan pada penafsiran tunggal. Tapi yang lebih mendasar sebetulnya problemnya adalah soal bagaimana ketika Pancasila tidak diimplementasikan secara konsekuen gitu. Artinya tidak sesuai dengan makna yang diidealkan waktu itu gitu. Nah, tapi gini, itu kan kalau ngomong Orde Baru dan semacamnya, teman-teman dari generasi yang milenial, bukan milenial, generasi bawah itu kan nggak ngerti itu, apa itu Orde Baru kan. Bahkan mereka ngomong-ngomong seenak zaman kuto gitu loh. Nah, artinya jangan-jangan kalau kita ngomong ideologi, jangan-jangan benar-benar nggak fungsi itu. Kita ngomong tentang keadilan, banyak isu korupsi, banyak ini. Apa jangan-jangan problemnya itu, bahwa orang yang seharusnya ini Pancasila itu justru malah nggak Pancasialis. Para pejabat yang seharusnya menjadi motor Pancasila misalnya tidak Pancasila. Pasca reformasi justru lebih parah karena tidak ada guidance-nya, tidak ada semacam proses ideologisasi secara baik. Orang kemudian secara bebas kemudian tidak punya guidance-nya, arahannya, dan kemudian dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara pun sama sekali tidak menghiraukan nilai dasar fundamental Pancasila itu. Tapi kalau ngomong guidance nanti ujung-ujungnya interpretasi tunggal lagi seperti di zaman Orde Baru. Nah, ini kan problem-problem yang harus kita hadapi menurut saya. Karena bagi saya kemudian ketika begini, ide tentang negara Islam Indonesia misalnya ya, itu kan sudah ada dari dulu. Tiba-tiba hari ini tenggelam, terus hari ini muncul lagi gitu loh. Artinya jangan-jangan ada kebaruan perspektif di dalam Pancasila, di dalam negara Islam misalnya ya. Dulu sifatnya mungkin lokal, state gitu, sekarang menjadi global. Nah, kalau saya tanya, interpretasi kebaruan dari Pancasila itu apa? Atau itu justru yang tidak ada yang menjadi penyebabnya? Sampai hari ini memang yang terjadi adalah keragaman interpretasi begitu. Dan kalau di ranah akademik kita tahu banyak para penafsir yang expert begitu, tapi kemudian ketika ini tidak diideologisasikan begitu, tafsir ini tidak disebarluaskan, maka kita juga tahu di era reformasi banyak orang yang menafsirkan juga secara sepihak, sesuai dengan kelompoknya, bahkan sesuai dengan kepentingannya. Itu yang terjadi sebetulnya, realitas hari ini. Berarti tantangan kita itu sebenarnya apa? Atau apakah, nah, ini kan kembali lagi ke pertanyaan tadi, kenapa kok ini sekarang diragukan gitu loh Pak? Kalau kita ngomong guidance nanti problemnya adalah dominasi, kemudian kalau ngomong ini, nah anak muda ini mau ditawarin apa ini? Anak muda soal Pancasila, itu ngomongin Pancasila itu kan berat itu, PPKN gitu kan, hafalan. Kira-kira yang crunchy dan crispy gitu loh. Ya pengalaman mereka dalam memahami dan menghayati Pancasila itu sebetulnya yang hari ini mestinya harus kita dorong. Bagaimana mereka memahami tentang Pancasila untuk generasi milenial ya. Tentu saja kalau kita paksakan dengan guidance yang tunggal, yang besar itu, mereka saya kira menolak begitu. Karena itu tafsirnya terlalu mendasar. Jadi gini, kalau saya garis bawahi ya kira-kira, mungkin boleh jadi kita itu tidak perlu muluk-muluk menginterpretasikan Pancasila dengan kata-kata mutiara yang indah tapi tak bermakna gitu. Ya, lebih baik kita kemudian memberikan ruang bagi bertemunya insan-insan Indonesia kan gitu ya kira-kira. Jadi biar mereka berdialog sendiri dengan alam mereka.
Karena problem hari ini tantangannya kan begini, ruang-ruang kita itu kan makin eksklusif, iya kan? Yang seagama ngumpul seagama, kos-kosan aja sekarang ada agamanya, yang sesuku ngumpul sesuku. Kita kalau di Malang ini ngomongnya bahasa Malangan gitu. artinya ruangnya ini jangan-jangan yang kurang gitu. Ya, ruangnya kurang dan hari ini kecenderungan watak primordialisme bangkit kembali di ranah publik sebetulnya. Di samping juga problem fundamentalisme agama juga ikut mewarnai ya dalam kebangsaan kita. Jadi saya kira memang ada banyak titik-titik persoalan yang hari ini menurut saya tidak bisa diselesaikan dengan model Pancasila yang dianggap maha itu. Dalam arti orang kemudian harus patuh terhadap tafsirnya pemerintah itu, tapi harus kemudian membumikan atau berangkat dari realitas kekinian. Saya potong, ini ada hubungannya nggak dengan kemajuan teknologi dan semacamnya. Artinya jangan-jangan ini tuh muncul karena ruang-ruang nyata itu semakin berkurang. Jadi saya kumpul dengan orang semakin berkurang, tapi ruang-ruang maya yang lahir itu bukan menjadi ajang untuk pertemuan, tapi ajang untuk perkelahian secara tidak langsung. Kan enak ini kalau misuin orang lewat kalau kita misuin orang apalagi ngumpatin orang secara langsung kan orangnya langsung balas kan. Kalau di dunia maya kan nggak ketahuan. Apakah itu juga kira-kira punya pengaruh ya? Sedikit banyak ya pasti kalau bicara tentang teknologi, tapi dalam konteks implementasi Pancasila kan itu harus dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita ini sebetulnya. Ini berarti ada tantangan, ada perubahan zaman dan kemudian membawa efek pada tantangan-tantangan baru terhadap Pancasila. Artinya kita sepakat bahwa hari ini kita perlu interpretasi baru. Atau bukan reinterpretasi baru, tetapi pengkayaan interpretasi. Pengkayaan interpretasi ya. Kemudian yang kedua, kita perlu mungkin tidak terlalu banyak kata-kata manis, ya. Tetapi lebih banyak praktek-praktek bagaimana kemudian kita akan membangun imaji-imaji tentang Pancasila. Ya, untuk generasi milenial seperti itu, tapi yang sebetulnya yang juga tak kalah menjadi seringkali terjadi gesekan di masyarakat itu adalah penafsiran-penafsiran antara kelompok itu yang berujung pada truth climb. Itu bagaimana kira-kira kita menanggapi hal yang itu? Oke, baik Panas ya. Ini nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi setelah yang